Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur. Saya akan mempresentasikan tentang bahasa Inggris yaitu konektor. Konektor adalah kata penghubung. Konektor digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Nah, jenis konektor itu ada tiga. Saya akan menjelaskan yang pertama, coordinate connectors, yaitu ada for, and, but, so. Keterangannya itu yang for yaitu diikuti. Contohnya heading I come let's meet for Hevel Asad, yaitu dia tidak datang semalam karena dia tertidur. Yang n itu menyatakan hubungan, dan contohnya itu the trans Regan and Pitch simultaneously. Siswa latihan tertawa dan menangis secara bersama. Yang but itu untuk menyatakan pertanyaan. The man had in skin but many people to negatively about him. Pria itu membantu dengan tulus, namun banyak orang berpikir negatif. Yang so yaitu semakna. The for then diikuti result hasil konsekuensi, yaitu he lived in London for more than 5 years, so she can speak English well, yaitu dia telah tinggal di London selama lebih dari 5 tahun, oleh karena itu dia dapat berbicara bahasa Inggris dalam baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusna. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konektor. Saya akan melanjutkan tentang pada materi yang pertama, yaitu yang dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan jenis konektor yang kedua dan yang ketiga. Nah, adapun materi konektor yang kedua yaitu adalah subordinate konektor, yang ketiga adalah korelatif konektor. Nah, saya akan menjelaskan tentang subordinate konektor terlebih dahulu. Yaitu subordinate konektor yaitu adalah kata hubung yang mengawali suatu klausa. Dan di sini di subordinate konektor ini dibagi lagi menjadi bagian-bagian, yaitu yang pertama itu ada time, kemudian ada place, dan juga ada kontras. Nah, di time ini contohnya yaitu ada after, as soon as, before, once, since, until, or till. Nah, adapun salah satu contoh dari bagian subordinate konektor yang time, yaitu yang pertama, yaitu saya akan menyebutkan contoh yang after. Nah, after I change the APN, I unplug my modem and wait for 5 minutes. Yang artinya yaitu setelah saya merubah APM, saya mencabut modem dan menunggu selama 5 menit. Nah, kemudian contoh yang place. Nah, di place ini ada where, wherever, yaitu artinya di mana, atau dimanapun. Nah, contohnya yang where adalah nobody knows where they live now. Nah, ini artinya tidak ada yang tahu di mana dia tinggal sekarang. Kemudian yang subordinat yang ketiga yaitu kontras atau pertentangan, di mana yang bagian-bagian kontras ini ada although, even though, kemudian whereas, while. Kemudian contohnya saya akan mengambil dari although. Nah, ini contohnya yaitu she goes forward such a thing although or even though or though many friends confront her ambition, dimana artinya yaitu meskipun banyak teman menentang ambisinya, dia maju terus seperti tank. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang korelatif konektor. Di mana korelatif konektor di sini yaitu kata hubung yang digunakan untuk berpasangan, melanjutkan hubungan antara dua kata, kemudian frase ataupun klausa. Nah, di sini ada contoh-contohnya yaitu ada between or and, kemudian both and, either or neither, kemudian hardly, rather than, the more, the less. Nah, di sini sangat banyak sekali ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh dari between and. Nah, di sini di antara titik-titik dan. Nah, contohnya itu yang pertama yaitu there are no difference between you and him. Nah, di mana artinya yaitu tidak ada perbedaan antara dirimu dan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang preposition. Yang mana preposition itu sendiri yaitu kata depan atau kata yang biasanya ditempatkan atau diletakkan sebelum noun atau pronoun. Yang mana kata ganti ini menunjukkan hubungan antara noun dan pronoun dengan kalimat-kalimat lain.
Adapun di sini juga jenis-jenis preposition. Yang pertama itu ada preposition of time dan ada preposition of place. Yang di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada preposition of time, yaitu ada on, in, dan the. Yang mana kalau misalkan in itu digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu. Contohnya seperti in Januari, in Maret, in Februari, in Juli, seperti itu. Kalau misalkan yang on itu digunakan untuk menjelaskan hari yang jelas, seperti contohnya on Sunday, on Monday, on Saturday. Dan kalau misalkan yang at itu digunakan untuk menjelaskan tentang waktu, at 3 PM, at 2 PM, seperti itu ya. Dan selanjutnya saya akan membacakan soal-soal dalam jenis preposition. Yang pertama, I put my cellular phone and television. Di sini jawaban at 2 PM, seperti itu ya. Dan selanjutnya saya akan membacakan soal-soal dalam jenis preposition. Yang pertama, I put my cellular phone and television. Di sini jawabannya ada in, at, on, dan the. Yang mana di sini jawaban yang paling tepat yaitu menurut saya yang on. Kenapa? Karena menurut saya on ini digunakan untuk menjelaskan sebuah tempat yang ada di atas sebuah barang atau berdempetan dengan barang lain. Kata sambung yang paling tepat adalah on. Terus yang kedua, soal yang kedua. The station happiness Pahlawan Street. Jawabannya di sini ada in, at, on, dan the. Yang menurut saya kata sambung yang paling tepat yaitu at. Kenapa saya memilih at? Karena at ini emang biasanya digunakan untuk menjelaskan tempat yang spesifik dan mempunyai tujuan yang spesifik pula. Dan soal yang nomor 3 yaitu Danny goes to school bicycle. Yaitu di sini jawabannya ada on, ada the, ada by, dan ada in. Di sini menurut saya yang paling tepat yaitu by. Kenapa saya memilih by? Karena itu termasuk kalimat purpose. Jadi ya memakai by. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Satya Asmana. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang preposition of place dan preposition of duration. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Megawati. Preposition of place ini ada 3 macam, yaitu in, on, at. In itu digunakan untuk menjelaskan sebuah tempat yang memiliki batas atau dengan lebih mudah. Sedangkan on digunakan untuk menjelaskan sebuah tempat yang ada di atas sebuah barang atau berdempetan dengan barang lain. Sedangkan at digunakan untuk menjelaskan tempat yang spesifik dan memiliki tujuan yang spesifik juga. Yang ketiga, preposition of duration. Preposition ini bercerita dan menjelaskan tentang arah menuju suatu tempat. Contohnya, they are going to the classroom, yang artinya mereka pergi menuju ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan Mahmi. Saya melanjutkan materi dari sebelumnya. What order? What order berarti urutan kata di dalam suatu kalimat. Mayoritas kalimat bahasa Inggris tersusun dengan pola subjek, verb, dan objek. What order dibagi menjadi 2. Direct objek kalimat langsung dan indirect objek kalimat tidak langsung. Jenis-jenis word order yaitu ada 5. 1. Word order positif. Contohnya, I speak English. I will take you the story at school tomorrow. Yang kedua, word order in negative sentence. Example, I will not tell you the story at school tomorrow. Yang ketiga, word order in subordinate clauses. Example, I will tell you the story at school tomorrow because I don't have time now. Yang keempat, positive of time expressions. Yang kelima, word order in question. Terima kasih.